Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. PPSDM Regional Bandung, Angkatan 24, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami diberi tugas untuk mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami terkait salah satu isu global yang sangat penting dan menarik untuk dibahas, yaitu proxy war. Kami melakukan diskusi secara virtual dengan bersama-sama dengan mengidentifikasi beberapa isu dengan menggunakan metode pentahelix. Lalu kami mengidentifikasi isu prioritasnya dengan menggunakan metode USG dan menganalisis isu prioritas tersebut menggunakan metode Fishbone. Lalu kami mencoba menggali alternatif pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Kita mulai dari definisi proxy war. Apa sih proxy war itu? Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan Yono Rekso Diprojo, menyebutkan proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Lalu, apa sasaran proxy war itu? Sasaran proxy war ingin mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi, sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Beberapa isu proxy war yang telah kami diskusikan, diantaranya terkait penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang selalu meningkat, dan penyebaran berita bohong atau hoax tentang vaksinasi COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu peranalisis menggunakan konsep pentahelix. Konsep pentahelix merupakan konsep multi pihak sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Aksi Nasional Bela Negara mendorong penggunaan model pentahelix yang melibatkan 5 elemen, diantaranya ada government, academic, business, civil society, dan media. Nah, konsep ini kami kaitkan dengan isu proxy war di Indonesia. Isu yang pertama yaitu terkait isu peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang meningkat. Nah, dilihat dari sisi government, peran pemerintah tentunya sudah ada ya dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, di mana unsur pemerintah dengan BNN pusat, BNN provinsi, dan BNN kabupaten atau kota sebagai leading sektor telah memiliki kebijakan dan komitmen yang kuat karena memiliki political power untuk merumuskan sebuah kebijakan melalui keputusan dalam melakukan gerakan kolaborasi dengan melibatkan komponen-komponen strategis. Lalu dari aspek akademik, dengan kepakarannya telah memberikan terobosan-terobosan inovatif, kajian aplikatif, salah satunya dengan turut terlibat sebagai relawan dalam mewujudkan kampus bersinar sebagai program Artipena, yaitu Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba. Lalu dari sisi bisnis, narkotika telah dijadikan sebagai salah satu sasaran eksploitasi bisnis gelap atau black market untuk memperoleh keuntungan besar. Menurut Gunawan Anti Prawiro dalam penelitiannya pada tahun 2014. Nah, dari sisi civil society, sudah terdapat masyarakat yang mendukung dan peduli terhadap P4GN, yaitu pencegahan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, seperti contohnya masyarakat yang terdapat di Yogyakarta. Menurut Gunawan Anti Prawiro dalam penelitiannya. Nah, dari sisi media, aspek media, berita tentang narkoba selama ini masih didominasi oleh berita tentang penindakan, tidak sebanding dengan berita terkait pencegahannya. Selanjutnya yaitu isu yang kedua terkait penyebaran berita bohong atau hoax tentang vaksinasi COVID-19. Dari sisi government, pemerintah terus berupaya menangani hoax selama pandemi.
dibuktikan dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menangani 111 isu hoax terkait vaksinasi COVID-19 sampai Februari 2021. Dari aspek akademik, terdapat mahasiswa yang menjadi agen sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi seperti yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di NTB. Lalu dari aspek bisnis, tentunya banyak pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran berita bohong terkait vaksinasi COVID-19. Lalu dari sisi civil society, masyarakat masih mudah untuk percaya setiap berita hoax tentang efek samping vaksin yang disebarkan di berbagai media sosial seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram. Lalu dari sisi media, masih terdapat media yang kerap melakukan penyebaran berita hoax terkait vaksinasi, terutama media sosial sehingga terjadi distorsi informasi. Selanjutnya adalah analisis pemecahan isu-isu menggunakan metode USG. USG ini adalah alat bantu tapisan isu di mana U merupakan urgensi, yaitu seberapa mendesakkah suatu isu itu harus dibahas. Yang kedua, S adalah seriousness, yaitu tentang seberapa serius suatu isu ini harus dibahas dan akibat yang akan ditimbulkan. Dan G adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari yang sudah kami bahas tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang meningkat, kita memandang urgensinya adalah poin kelima, yaitu sangat mendesak, seriousness-nya adalah poin keempat, yaitu mendesak, dan growth-nya itu adalah 4 poin. Nilai prioritasnya adalah 13. Dan yang kedua adalah penyebaran berita bohong atau hoax tentang vaksinasi COVID-19, di mana urgensinya kita menganggap 5 poin itu sangat mendesak, seriousness-nya adalah 4 poin, yaitu mendesak, dan growth-nya adalah 5 poin, itu sangat mendesak, hingga kita dapatkan nilai prioritasnya adalah 14. Dan berikut adalah bukti bahwa hoax sangat mendesak untuk kita analisis. Lalu kita memilih untuk menganalisis isu penyebaran berita bohong atau hoax tentang vaksinasi COVID-19 menggunakan metode Fishbone diagram. Seperti yang sudah ditampilkan dalam presentasi ini, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai tentang surrounding atau lingkungan, di mana kesadaran masyarakat masih kurang terhadap vaksinasi dan kepedulian terhadap penyebaran informasi palsu. Dan selanjutnya adalah rendahnya literasi masyarakat terkait vaksinasi COVID-19. Dan yang kedua adalah skills, atau bisa kita bilang kemampuan, di mana masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami isu-isu lebih kritis dan tidak mudah menyebarkan berita-berita hoax. Nah, yang kedua adalah masyarakat ini masih mudah terpengaruh dengan banyaknya informasi yang belum divalidasi kepastiannya dan serta mengikuti hal-hal yang viral. Dan yang ketiga adalah sistem, di mana kemudahan akses masyarakat untuk mengakses berita, media sosial, ataupun bahkan membuat akun media sosial palsu itu sangat mudah. Dan yang kedua, masih belum tegasnya pemerintah dalam regulasi serta sistem pengawasan masih belum maksimal. Dan yang terakhir adalah supply. Yang pertama adalah pasokan informasi. Masih banyaknya kesimpang siuran informasi dari masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 ini. Dan selanjutnya mudahnya informasi menyebar melalui media online dan warganet, di mana penyebaran berita dan postingan di media itu sangat mudah, serta komentar-komentar dari netizen yang selanjutnya dapat menyebabkan penyebaran hoaks tentang vaksinasi COVID-19. Berikutnya akan dilakukan analisa SWOT, isu penyebaran berita bohong atau hoax tentang vaksinasi COVID-19. Dari sisi strength, poin pertamanya adalah telah adanya peraturan terkait dengan hoax, yaitu UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 45A ayat 1. Poin kedua, telah adanya media khusus berguna mengumpulkan dan menjawab berita-berita hoax terkait dengan COVID-19. Poin ketiga, pemerintah melalui Dewan Pers telah melakukan verifikasi media massa agar dapat menghasilkan media massa yang layak dipercaya. Dari sisi weakness, poin yang pertama adalah kurangnya literasi kepada masyarakat terkait vaksin COVID-19. Poin kedua, masyarakat kurang kritis dalam menanggapi berita-berita hoax. Poin ketiga,
sistem pengawasan terhadap penyebaran informasi masih belum optimal. Poin keempat, kurang tegasnya regulasi. Pada sisi opportunity, poin yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Poin yang kedua, menegakkan hukum yang lebih tegas bagi pelaku dan penyebar hoax. Poin ketiga, membangun komunitas-komunitas masyarakat anti-hoax. Pada sisi threats, poin yang pertama, adanya pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja membuat dan menyebarluaskan berita hoax sehingga mengganggu proses vaksinasi COVID-19 pada masyarakat. Poin yang kedua, sulit terbentuknya herd immunity mengakibatkan dapat terjadinya kembali lonjakan jumlah pasien COVID-19. Berdasarkan analisa-analisa sebelumnya, kelompok kami membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu penyebaran berita bohong (hoax) tentang vaksinasi COVID-19. Alternatif tindakan: melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19 melalui berbagai media dan melibatkan berbagai pihak. Tahap pelaksanaan: yang pertama, pemerintah membentuk dan membina gugus tugas COVID di setiap wilayah dan setiap organisasi. Yang kedua, membuat bahan-bahan sosialisasi yang menarik dan mudah dimengerti. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Hasil yang diharapkan, masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan reliable, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax serta menjadi antusias untuk segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pihak-pihak yang terkait: pemerintah, organisasi-organisasi, dan masyarakat. Sekian paparan dari kelompok kami terkait dengan analisis isu global proxy war. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.